Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustahari dari Angkatan 75 Kelompok 4 Latsar PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021. Kali ini saya akan melakukan interview dengan Dr. Retno Dewi Sulistyorini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Tohari. Apa kabar? Baik, Bu Retno sendiri? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Bu Retno sebagai asesor mutu layanan kesehatan primer, tentunya kita tetap menjaga kesehatan, Bu. Supaya mutu kesehatan kita lebih primer, lebih baik, lebih berkualitas. Baik, Pak. Ya, siap. Nanti kita akan membahas mengenai penerapan nilai ASN, yaitu aneka. Itu ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu, dan ada juga anti korupsi. Nah, yang saya tanyakan, seorang ASN itu harus mempunyai nilai-nilai aneka tersebut. Menurut Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai aneka bagi seorang ASN itu sendiri? Ya, baik Bapak. Aneka ini adalah sebuah nilai dasar yang dimana setiap ASN di Indonesia, khususnya di Ngawi, itu akan di breakdown dari aneka ini, di breakdown menjadi tata nilai. Tata nilai yang meliputi atau memenuhi kaidah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Kebetulan di Puskesmas Ngawi ini kami sudah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi yang dinilai oleh Menpan terkait penerapan nilai aneka. Jadi benar-benar bahwa aneka ini tidak hanya diaudit oleh auditor internal Kabupaten Ngawi, tapi juga diaudit oleh tingkat nasional. Sehingga dalam menerapkan aneka ini, kami betul-betul sudah memenuhi indikator yang diterapkan oleh Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian, Bapak. Oke, baik, Bu. Untuk pertanyaan kedua, apakah akuntabilitas sudah diimplementasikan di lingkungan Puskesmas Ngawi? Oke. Jadi akuntabilitas ini menjadi salah satu poin penting di dalam penilaian wilayah bebas korupsi oleh Menpan. Di dalamnya mengandung bahwa penyusunan perencanaan kerja ini harus melibatkan pimpinan secara langsung. Selain di dalam penyusunan perencanaan, juga terhadap monitoring dan tindak lanjut terhadap perencanaan yang diimplementasikan di dalam kinerja sehari-hari di Puskesmas Ngawi ini. Jadi tidak hanya di dalam membuat perencanaan, namun juga ada monitoring dari indikator kinerja kami. Itu yang mendasari bahwa akuntabilitas ini sebuah hal yang benar-benar dijalankan di sini. Jadi kalau di Puskesmas sendiri kita memiliki indikator penilaian kinerja Puskesmas yang sudah di-SK-kan oleh Kepala Dinas Provinsi, kemudian di breakdown menjadi penilaian kinerja pegawai oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dan dikuatkan oleh SK Kepala Puskesmas Ngawi. Demikian Bapak. Jadi itu mulai dari perencanaan, monitoring kinerja sampai kemudian evaluasi dan tindak lanjut berjalan berkesinambungan, Bapak. Demikian. Jadi sudah tertata dengan struktur itu, ya? Betul, Bapak. Iya, ada indikator kinerja utama yang harus kita terapkan di dalam melaksanakan kegiatan yang berjalan sesuai tujuan organisasi kami Puskesmas Ngawi ini. Demikian, Bapak. Untuk penerapan nilai akuntabilitas, apakah ada hambatan atau tantangan maupun resiko terhadap nilai aneka sendiri? Ya, hambatan terutama misalkan akuntabilitas terhadap kompetensi SDM. Nah,
akuntabilitas pegawai dibuktikan oleh tentunya dengan ijazah, kemudian dengan pengembangan pegawai termasuk sertifikat-sertifikat. Nah, di antara akuntabilitas pegawai ini untuk puskesmas wajib memenuhi 9 item profesi yang harus ada di puskesmas. Nah, ketika di tempat kami tidak memenuhi kurang memenuhi standar itu, misalkan 9 profesi yang harus terpenuhi, harus ada dokter, harus ada dokter gigi, harus sejumlah perawat sekian, bidan sekian, dan seterusnya sampai 9 profesi. Nah, apabila akuntabilitas ini tidak terpenuhi, jumlah standar 9 profesi yang harus ada di puskesmas ini, kami melakukan pendidikan berkelanjutan atau pelatihan atau workshop yang bersertifikat agar meningkatkan kualitas SDM. Seperti itu antara lain yang bisa kami kerjakan. Tentunya hambatan untuk pemenuhan terhadap 9 profesi ini terkait dengan banyak pihak, sehingga tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan itu yang akan kita lakukan, seperti pengiriman pelatihan-pelatihan pada pegawai. Demikian Bapak. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang nasionalisme. Jadi menurut Ibu seperti apa seseorang mempunyai jiwa nasionalisme, terutama seorang ASN? Nasionalisme menjadi poin penting dalam penilaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap tahun ya Bapak ya. Jadi pegawai negeri seluruh ASN itu akan dinilai menggunakan sasaran kinerja pegawai atau SKP yang di dalamnya mengandung nilai-nilai implementasi dari Pancasila. Itu dari situlah nanti berangkatnya kita mulai membuat monitoring perilaku. Tentunya kalau nasionalisme dinilai terutama dari perilaku pegawai. Dari situ acuannya adalah dari poin-poin sasaran kinerja pegawai, mulai loyalitas dan lain sebagainya yang ada di SKP tersebut, itu menggambarkan nilai-nilai nasionalisme atau implementasi nilai luhur dari Pancasila. Itu dilaksanakan monitoring rutin setiap bulan, penilaian perilaku menggunakan tata nilai yang diterapkan pada budaya kerja Puskesmas Ngawi. Kemudian di akhir tahun hasil monitoring ini dikumpulkan untuk dievaluasi terus menjadi bahan sebagai dasar penilaian SKP. Demikian Bapak. Untuk monitoring terhadap para pegawai, Yeah. Apakah ada tantangan sendiri untuk mencapai sasaran SKP tadi? Ya, tentu saja kita dari SKP ini kan, SKP ini adalah sebuah poin-poin penilaian yang harus kita buatkan indikator atau alat ukur untuk menilainya. Nah, tantangan kami terutama di titik membuat indikator, karena indikator ini sifatnya masing-masing unit kerja atau organisasi pemerintah itu berbeda karakternya, sehingga kita harus menetapkan sendiri indikator tersebut. Nah, apakah indikator itu sudah memenuhi keabsahan sebuah indikator yang mampu mengukur perilaku pegawai secara real dan aktual? Nah, itu kita memerlukan evaluasi atau memerlukan bantuan pembinaan dari pihak lain, misalkan dari inspektorat, kemudian yang pihak lembaga-lembaga lain di instansi pemerintah yang mampu membina kami. Karena selama ini dalam membuat indikator tentunya kami membuatnya sendiri mengacu kepada SKP. Misalkan seperti ini. Dalam sebuah loyalitas kami menerapkan indikator orientasi peningkatan mutu. Di sana kita menggunakan alat ukur berorientasi pada jam kedatangan pegawai. Dari jam kedatangan pegawai ini kami bermaksud untuk peningkatan mutu pelayanan. Mungkin hal sederhana kedatangan pegawai ini, tapi kalaupun nanti pegawai datang telat, pasien kami mungkin tidak selamat. Demikian Bapak. Nah, itu berasumsi terhadap kita mau dalam membuat indikator berasumsi pada tujuan akhir atau tolok ukur apa yang kita inginkan capai dari tujuan organisasi kami. Nah, itu mungkin dari alat ukurnya ini perlu ada kalibrasi atau masukan dari lembaga lain. Itu hambatan kami yang sampai hari ini kami belum mendapatkan feedback itu Pak. Demikian. Yeah. Ya Bu. Selanjutnya mengenai etika publik. Tentunya etika publik juga termasuk nilai yang sangat penting dalam pelayanan
publik, khususnya pelayanan kesehatan. Iya. Apakah etika publik di lingkungan Puskesmas Ngawi sendiri sudah sesuai dengan standar atau norma suatu perilaku tindakan dalam menjalankan fungsi ASN sebagai pelayan? Ya. Ini sangat berkesesuaian dengan Ya. aneka ya Pak ya. Ya. Etika publik itu kalau di bidang kesehatan kita punya acuan tersendiri dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2019, di mana di dalamnya mengatur perilaku pegawai. Bagaimana pegawai kesehatan berinteraksi memberikan pelayanan bagi publik atau pelanggan pengguna puskesmas ini. Nah, dari Permenkes tersebut, jadi Permenkes nomor 33 tahun 2019 tersebut kita breakdown, kita jabarkan menggunakan SK Kepala Puskesmas yang di dalamnya mengandung standar pelayanan publik. Ya, di sana menjelaskan tentang alur pelayanan publik juga ada, kemudian bagaimana kami harus mendokumentasikan dan menganalisis pemantauan terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik. Jadi untuk pelaksanaan standar pelayanan publik di Puskesmas Ngawi ini kami sudah dibantu mengaudit oleh pihak luar. Jadi tidak hanya kami sendiri punya auditor internal di Puskesmas, kami ada SPI, namun juga ada auditor dari luar puskesmas kami, misalkan auditor dari Dinas Kesehatan, kemudian auditor dari Inspektorat, dan yang tertinggi yang pernah mengaudit kami terkait dengan standar pelayanan publik adalah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang akhirnya dari Menpan RB itu yang akhirnya kami mendapatkan status, kami adalah organisasi yang mendapatkan status wilayah bebas korupsi. Itu salah satu poin penting di dalam WBK adalah etika publik ini Pak. Tentunya dalam menjalankan etika publik ini sesuai dengan SOP Bu ya? Ya, semua SOP kami sampai hari ini memiliki SOP yang sudah direvisi, disesuaikan dengan kondisi pandemi. 366 SOP yang terkait dengan layanan publik, baik layanan yang bersifat medis maupun administratif, juga SOP-SOP yang terkait dengan manajemen risiko untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan dalam layanan publik. Demikian Bapak. Kalau dengan melaksanakan dengan SOP maka akan tercapai pelayanan yang berkualitas dan itu salah satu panduan standar kerja kami ada di SOP tersebut Bapak. Itu sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, tentang komitmen mutu Bu. Ya, komitmen mutu merupakan sikap menjaga kredibilitas, efisien, dan toleransi dan berorientasi mutu. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kualitas mutu dalam pelayanan kesehatan? Nah, di dalam bidang kesehatan, mutu itu dinilai, kalau dulu tahun-tahun sebelum pandemi kita menggunakan sistem akreditasi. Itu salah satu alat untuk menilai mutu kami. Nah, kami ini Puskesmas Ngawi adalah puskesmas pertama di Kabupaten Ngawi yang mendapatkan status akreditasi atau pemberian layanan mutu pelayanan kesehatan terbaik atau utama dengan status utama yang pertama kali Puskesmas Ngawi. Jadi statusnya utama itu tahun 2017 Pak. Jadi kalau dari grade akreditasi nilai bintang 1, 2, 3, 4 kami mendapatkan bintang 3. Memang belum paripurna, namun demikian kami sudah menjadi berstatus terbaik di Kabupaten Ngawi itu tahun 2017. Di dalamnya mengandung komitmen mutu kami di mana bahwa kami ini harus selalu menerapkan tata nilai yang merupakan breakdown dari aneka. Tadi kita breakdown menjadi Puskesmas Ngawi oke. Nah, oke itu di sana artinya O-nya berorientasi kepada peningkatan mutu pelayanan dengan mengutamakan keselamatan pasien, itu O-nya. Kemudian K-nya adalah kerjasama untuk meningkatkan mutu dengan berorientasi pada keselamatan pasien. Sehingga dari dua hal tersebut yang kita jadikan tata nilai atau
panduan berperilaku pegawai selama bekerja di sini, dari dua tersebut aja sudah merupakan mungkin hal sepele, tapi itu membawa kemajuan yang luar biasa terhadap mutu pelayanan kami. Jadi komitmen mutu kami diterapkan menjadi sebuah tata nilai yang dituliskan, tidak hanya dituliskan di tembok-tembok, dipasang di baju Puskesmas Ngawi, oke, namun juga diimplementasikan menjadi sebuah perilaku keseharian yang membentuk budaya kerja kami ke depannya, dari dulu sampai dan ke depannya agar lebih baik ke depannya. Demikian Bapak. Itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Betul sekali. Dalam diri kita, ya. Betul sekali Bapak. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya tentang nilai dasar ASN yaitu anti korupsi. Ini nilai anti korupsi diantaranya jujur, peduli, tanggung jawab. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi sendiri? Nah, anti korupsi ini kembali seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada penilaian dari kami ya, dari Menpan ya, dari Menpan yang berupa wilayah bebas korupsi. Kami benar-benar sudah dinilai, di dalamnya mengandung poin bahwa harus melaksanakan, pegawai harus jujur, harus amanah, harus bertanggung jawab, harusnya banyak sekali. Namun di sana itu berangkat dari bawah, artinya dari pegawai ya, harus ini harus itu. Nah, sedangkan dari organisasi sendiri kita menerapkan penguatan pengawasan Pak. Penguatan pengawasan ini menggunakan sistem SPI atau sistem pengendali internal. Jadi kepala puskesmas membuatkan sebuah SK yang mengatur tim pengendali internal puskesmas sendiri. Ada fungsi dari tim pengendali internal ini melakukan penguatan terhadap pengawasan terhadap gratifikasi, kemudian mengendalikan agar tidak terjadi gratifikasi, kemudian apabila ada resiko ke arah gratifikasi harus diminimalisir seperti apa. Nah, itu tugas-tugas dari SPI untuk melakukan pengawasan. Jadi tidak hanya sifatnya mengharapkan pegawai untuk bersikap jujur, amanah, bertanggung jawab, namun juga ada sistem yang mendorong agar perilaku itu bisa berjalan terus. Itu sistem ya, dari sistem. Kemudian dari masyarakat sendiri kami juga membuat pengelolaan terhadap pengaduan Pak. Jadi pengguna juga boleh ikut memantau. Pengguna atau dari masyarakat pengguna layanan puskesmas turut memantau pemberian layanan publik ini lebih terbuka sifatnya. Jadi dari sistem kami mendorong ke sana, dari masyarakat pengguna ikut memantau dengan adanya misalkan ada itu telepon, kemudian dari Facebook, kemudian dari Instagram, semua bentuk-bentuk platform yang bisa digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja kami. Juga ada yang sistem yang memang ada dorongan dari atas atau sifatnya mandatori, yaitu WBS, whistleblowing system, atau sebuah sistem aduan untuk antar pegawai. Apabila misalkan kami ada benturan kepentingan di dalam, bagaimana kita bisa membuat sebuah alur untuk pengaduan tanpa diketahui sumber pengadunya. Itu WBS. WBS itu menggunakan sistem, dan kita sudah membuat nota kesepakatan dengan Inspektorat Kabupaten Ngawi untuk menjalankan sistem tersebut. Jadi tidak hanya ada di puskesmas, tapi juga dibantu oleh pihak luar sebagai SPI eksternal dari puskesmas. Demikian Bapak. Untuk nilai anti korupsi sendiri, diantaranya tentang disiplin waktu, Bu. Betul sekali. Jadi, kalau ada pegawai, terutama di puskesmas seperti ini, ya, jika ada yang misalnya terlambat berangkat kerja, nanti apa Bu? Feedbacknya dari pihak puskesmas sendiri apa? Punishment ya. Iya, punishment. Jadi dalam bentuk anti korupsi, pemberian reward dan punishment itu jadi salah satu alat motivasi, alat pendorong atau sebagai agar seluruh pegawai mau menjalankan itu. Di dalam tata nilai kami yang sudah saya sampaikan tadi, indikatornya dari O berorientasi pada peningkatan mutu demi keselamatan pasien itu, di sana ada indikator alat ukurnya dari orientasi itu apa? Jam kedatangan. Jadi begitu pegawai telat, kita asumsikan bahwa dia mengurangi kemungkinan
memberikan keselamatan pasiennya itu jadi turun. Jadi printout setiap bulan dari Fishprint itu kita evaluasi. Begitu kurang dari lebih dari setengah 8 akan ada tanda merah di sana, kita evaluasi. Nah, akibatnya nanti dari beberapa merah, kondisi merah atau keterlambatan pegawai ini kita akan memberikan punishment pada orang tersebut. Punishmentnya yang sudah di SK-kan sampai hari ini dan masih berjalan adalah pemberian sukarela makan untuk yang kita kumpulkan uangnya untuk hari Jumat makan bersama, tapi yang menggunakan pasien. Jadi itu sebuah bentuk kompensasi kepada pelanggan kami gitu ya. Kompensasinya dari apa ya? Memberikan makanan gratis pada hari Jumat, tapi sebenarnya sumber dana dari makan gratis adalah punishment dari teman-teman yang terlambat. Termasuk juga menangkan karakter sebagai sosial ya. Harapannya seperti itu Bapak Inje itu. Jadi benar-benar yang sudah kita implementasikan lama ya itu sementara itu. Jadi mungkin besarannya bisa berbeda-beda sih ya setiap tapi itu sifatnya keikhlasan sebagai bentuk bukan mempermalukan, tapi itu kita menguatkan bentuk kompensasi pemberian ganti rugi kepada pelanggan. Seperti itu Bapak. Ya Bu, terima kasih Bu Retno. Saya kira cukup sekian interview kita hari ini. Baik. Dan ternyata nilai ANEKA sangat penting untuk seorang ASN Bu ya. Betul sekali, iya. Dengan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, maka diperlukan seorang ASN yang punya peran dan tanggung jawab yang profesional untuk menjalankan tupoksinya, mengacu pada nilai-nilai ANEKA, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi akan membentuk sikap perilaku ASN yang memiliki integritas dan jati diri sebagai pelaksana publik, pelayan publik, pemerat dan pemersatu bangsa. Saya ASN Indonesia. Saya ASN beraneka.